Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arni Andriani sebagai moderator dari kelompok 9 yang beranggota saya sendiri, Arni Andriani, Torkis Pangidoan, dan Cindy Pratiwi Hutagalung pada mata kuliah perkembangan peserta didik. Baiklah, kami di sini akan menunjukkan presentasi dari kelompok kami. Di sini kelompok 9 menjelaskan tentang tugas-tugas perkembangan remaja usia sekolah menengah. Dosen pengampu DRA Damaiwati Rai MPD. Berikut ini poin-poin yang akan dijelaskan. Yang pertama, pengertian. Yang kedua, tugas-tugas perkembangan peserta didik usia remaja. Yang ketiga, implikasi tugas perkembangan peserta didik pada usia sekolah menengah. Yang keempat, hukum-hukum pertumbuhan dan perkembangan. Kepada Cindy, saya persilakan untuk melanjutkan presentasinya. Sebelumnya, saya ingin berterima kasih kepada moderator karena sudah mempersilahkan saya untuk membacakan bagian 1 dan bagian 2. Oke, baiklah. Adapun bagian 1 ialah pengertian tugas perkembangan peserta didik pada usia sekolah menengah. Menurut Robert Havekas menyatakan bahwa tugas perkembangan adalah suatu tugas yang muncul pada periode tertentu pada rentang kehidupan individu yang apabila tugas itu dapat berhasil dituntaskan akan membawa keberhasilan, kebahagiaan dalam melaksanakan tugas-tugas berikutnya. Akan tetapi, apabila gagal, maka akan menimbulkan rasa tidak bahagia dan kesulitan dalam menghadapi tugas-tugas berikutnya. Oke, bagian 2 ialah tugas-tugas perkembangan peserta didik usia remaja. Seseorang telah menyelesaikan tugas perkembangannya seperti proses mempelajari nilai dan norma pergaulan dengan tema sebaya, menyesuaikan diri dengan ketentuan yang berlaku, dan sebagainya. Seseorang menjalani tugas mempersiapkan diri untuk dapat hidup lebih dewasa, mampu menghadapi dan memecahkan masalah, bertindak etis dan normatif, secara bertanggung jawab moral. Oleh karena itu, tugas perkembangan pada masa remaja dipusatkan pada upaya untuk menanggulangi sikap dan pola kekanak-kanakan. Oke, sekian dari saya. Dan bagian selanjutnya akan diperjelas oleh Torkis Pangidoan. Kepada Torkis, saya persilahkan. Terima kasih kepada Cindy. Tugas perkembangan remaja berkenaan dengan kehidupan berkeluarga. Yang pertama, upaya menarik lawan jenis. Seiring dengan kematangan seksual pada para remaja, maka berdampak terhadap dorongan seksual dan mulai tertarik pada lawan jenisnya. 2. Timbulnya cinta dan jatuh cinta. Seorang remaja akan mengalami jatuh cinta pada usia belasan tahun. Yang ketiga, masyarakat dan perkawinan. Setiap masyarakat di dunia memiliki norma berkenaan dengan masalah perkawinan. Selanjutnya, implikasi tugas perkembangan peserta didik pada usia sekolah menengah. Beberapa usaha yang perlu dilakukan di dalam penyelenggaraan pendidikan sehubung dengan minat dan kemampuan remaja yang dikaitkan terhadap cita-cita kehidupannya antara lain adalah bimbingan karir dalam upaya mengarahkan siswa untuk menentukan pilihan jenis pendidikan dan pekerjaan sesuai dengan kemampuannya. Selanjutnya, implikasi tugas-tugas perkembangan remaja terhadap penyelenggaraan pendidikan. Seperti yang kita ketahui, pendidikan di Indonesia masih menerapkan konsep klasikal, yaitu memberlakukan pola dan sistem pengajaran yang sama pada semua siswa. Walaupun mereka berbeda-beda, oleh karena itu yang harus diperhatikan adalah sifat-sifat umum remaja seperti pengakuan akan kemampuan, keinginan untuk mendapatkan kepercayaan, kebebasan, dan semacamnya. Yang kedua, berikut adalah beberapa hal yang perlu dilakukan dalam penyelenggaraan pendidikan sehubung dengan minat dan kemampuan remaja yang dikaitkan dengan cita-cita kehidupannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, bimbingan karir yang bertujuan untuk mengarahkan siswa kepada pekerjaan yang sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuan mereka. Yang kedua, memberikan latihan-latihan praktis yang berorientasi pada kondisi dan kebutuhan lingkungan. Dan yang ketiga atau yang terakhir, penyusunan kurikulum yang berkohensif
dengan menyertakan kurikulum muatan lokal. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih. Saya akan melanjutkan presentasinya. 3. Keberhasilan dalam memilih pasangan hidup untuk membentuk keluarga ditentukan oleh pengalaman dan penyelesaian tugas-tugas perkembangan pada masa-masa sebelumnya. Untuk mengembangkan model keluarga yang ideal, perlu dilakukan hal-hal berikut. Yang pertama, bimbingan tentang cara bergaul dengan mengajarkan etika pergaulan melalui pendidikan budi pekerti. Yang kedua, bimbingan pada siswa untuk memahami nilai dan norma sosial yang berlaku, baik di dalam keluarga, sekolah, maupun masyarakat. 4. Hukum-hukum pertumbuhan dan perkembangan. Hukum pertumbuhan dan perkembangan adalah suatu kecenderungan umum dalam pertumbuhan dan perkembangan manusia yang mempengaruhi karakteristik setiap individu. Adapun hukum-hukum perkembangan adalah sebagai berikut. Yang pertama, hukum Cephalocaudal, yaitu hukum yang menyatakan bahwa pertumbuhan fisik dimulai dari kepala ke arah kaki. Yang kedua, hukum Proximodistal yang menyatakan bahwa pertumbuhan berpusat pada sumbu dan mengarah ke tepi. 3. Hukum tempo dan ritme perkembangan yang menyatakan bahwa tahapan perkembangan berlangsung secara berurutan, terus-menerus, dan dalam tempo perkembangan yang relatif tetap serta berlaku umum. Sekian presentasi dari kelompok 9, lebih dan kurang kami mohon maaf. Kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.